Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah sehat. Alhamdulillah. Tapi ketika ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya Alhamdulillah luar biasa dahsyat ya. Ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap Bu. Siap. Oke. Jadi, minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Tentang ini Bu, teks narasi. Teks narasi. Untuk apa teks narasi kemarin itu? Pada teks bola-bola waktu. Ya, menulis ulang. Lalu teks narasi pada teks bola-bola. Iya, menulis ulang teks narasi dari bola-bola waktu. Jadi, untuk tahapannya, alurnya itu apa saja? Ada awal, ada tengah, dan akhir. Ya, pinter. Berarti kalian sudah hebat bisa menulis ulang alur dari cerita teks narasi. Jadi, teks narasi apa yang pernah kalian baca selain dari bola-bola waktu? Si kancil mencuri timun Bu. Oh ya, si kancil mencuri timun. Jadi di sana tokohnya ada siapa saja? Berarti Ada si kancil. si kancil, Pak Tani. Iya. Berarti kalian sudah bisa mengetahui tokoh dari cerita narasi. Baik, jadi hari ini kita akan belajar untuk mengkaji penokohan dalam cerita fantasi. Tokoh dalam cerita fantasi ya anak-anak ya. Jadi, apa itu tokoh? Pelaku cerita. Pelaku cerita, ada yang tahu lagi? Orang ini sesuatu yang diperagakan dalam cerita tersebut Bu. Iya, orang yang diperagakan dalam cerita tersebut. Jadi, tokoh itu pelaku dalam cerita ya anak-anak. Jadi, selanjutnya ini, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Jadi, untuk menarik pembaca, penulis itu biasanya menulis tokoh itu memiliki keahlian atau kekuatan tertentu. Misalnya ada yang punya kekuatan mengangkat batu besar, misalnya seperti itu. Lalu ada yang mempunyai kekuatan bisa menciptakan sesuatu misalnya. Nah, tokohnya seperti dewa-dewi, raksasa, makhluk yang ajaib, manusia dengan kesaktian. Biasanya ini juga peri yang punya kekuatan, ya. Yang punya bisa terbang misalnya, nah seperti itu. Jadi tokoh-tokohnya itu yang punya kekuatan ya anak-anak. Ya Bu. Ya, jadi selanjutnya, apa itu mengkaji penokohan dalam cerita fantasi? Apa itu mengkaji? Kita lihat. Mengkaji adalah menyelidiki. Menyelidiki apa? Ya, menyelidiki sifat tokoh. Jadi nantinya akan menyimpulkan sifat tokoh itu dalam cerita fantasi. Dan sifat tokoh ada berapa? Ada yang tahu? Nah, sifat tokoh itu ada 3. Iya. Protagonis, dan tritagonis. Bagaimana itu masing-masingnya? Protagonis itu baik Bu. Ya, ini dia. Ya, protagonis itu baik. Jadi, ya contohnya ada sabar, jujur, bijaksana, peduli, rajin gitu ya. Selanjutnya ada tritagonis. Nah, tritagonis itu adalah tokoh yang netral sebagai penengah. Jadi dia tidak berpihak dari protagonis dan juga tidak berpihak di antagonis. Ya, antagonis adalah tokoh yang punya sifat buruk, jahat ya. Ini ada pendendam, sombong, pembuat masalah, suka pamer tuh. Nah, bagaimana cara mengetahui sifat atau watak tokoh dalam cerita? Nah,
caranya ada dua, Nana. Yang pertama secara langsung atau analitik. Jadi pengarang itu menampilkan watak tokoh secara langsung dalam cerita itu, dalam teksnya. Misalkan si kancil mencuri timun, suka mencuri timun. Nah itu dituliskan, ada langsung terlihat kan suka mencuri sifatnya. Lalu secara tidak langsung dramatik. Jadi bisa melalui dialog antar tokoh. Jadi ketika kalian membaca cerita itu ada teks yang ada tanda petiknya. Nah, itu namanya dialog. Jadi bisa diceritakan oleh tokoh lain seperti itu. Melalui pikiran tokoh. Jadi melalui pikiran tokoh itu bisa ini apa yang dia akan lakukan selanjutnya. Misalkan dijelaskan di situ. Itu melalui pikiran tokoh. Dan selanjutnya ada ekspresi atau tanggapan tokoh lain. Jadi ketika tokoh A itu melakukan sesuatu, ekspresi yang dilakukan oleh tokoh lain itu apa? Misalkan dia tidak suka, oh berarti memang sifatnya buruk gitu. Dan ada lingkungan tokoh, misalkan lingkungannya itu orang-orang yang jahat, berarti ikut jahat gitu misalkan ya tokohnya. Lanjutnya ada keadaan fisik. Jadi misalkan tokoh tersebut itu tegap, fisiknya tegap, berbadan tinggi. Nah, itu menggambarkan dia itu sosok yang tegas gitu. Dari sini paham ya? Nah, selanjutnya amanat. Amanat penulis dalam teks naratif. Jadi, setelah kalian mengkaji sifat-sifat tokoh itu, nanti kalian akan mengetahui amanat apa yang akan diberikan atau ditulis oleh penulis itu, akan disampaikan oleh penulis kepada kita semua sebagai pembaca atau pendengar. Jadi, apa itu amanat? Pesan yang terkandung. Pesan yang terkandung. Ya, benar. Pesan yang terkandung. Jadi, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pendengar atau pembaca. Itu. Jadi, Ibu punya teks cerita fantasi berupa komik. Ini Ibu bagikan ya kepada kalian. Dibaca. Ini satu kertasnya 2 orang. Ya. Kalau ini ke belakang. Bagus sekali, Bu. Ya. Kalian membaca itu ada yang itu ada tokohnya di atas, dilihat ada tokoh Mao, Yari, dan Piru. Siapa yang ingin membantu Ibu membacanya? 3 orang. Saya, Bu. Saya juga, Bu. Ya, kurang 1. Saya, Bu. Ya, ayo dibaca. Sudah, Bu. Iya, tidak apa-apa. Sebagai apa ini, Bu ini? Ini sebagai Mao, saya Alima sebagai Yari. Terus Riza sebagai Piru. Ayo. Namaku Mao. Setelah berusaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Ya. Siapa ini? Oh, saya, Bu. Belum, yang sebelahnya. Sudah 1 bulan. Sudah 1 Mau? bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman peri. Semua berawal dari kesulitanku mengikuti pelajaran. Mau, apa yang kau lakukan? Kau pasti melupakan mantranya. Maafkan aku. Dasar bodoh. Kau selalu membuat kekacauan. Mulai sekarang jangan dekati dia. Nanti kita ketularan bodohnya. Mau terlalu sedih di bangkunya. Ayo lanjut. Aku menyukai bolamu, lembut sekali. Bolumu? Bolu. Aku menyukai bolumu, lembut sekali. Aku juga suka teh hijau buku di siang terik waktu itu. Coba baca ini agar sihirmu tidak salah lagi. Pegang dengan menatap, putar perlahan. Ayam bakar memang paling pas setelah lelah belajar seharian. Sing. Aku memang peri bodoh. Besok dalam ulangan sihir aku pasti gagal lagi. Tenanglah, Mau. Kau hanya perlu terus berusaha. Kau bisa jadi peri makanan yang unik loh. Ayo lanjut. Siapa? Mau. Sejak saat Mau? itu, mau lebih sering belajar. Apa, Bu?
bilang itu siapa ya Bu? Iya. Kamu mau sempurna mau? Oh aku. Bisa ya membaca komik? Sempurna kalau akhirnya kau menguasai mantra ini. Apa aku bilang? Kau pasti bisa sayang. Aku tidak mendapatkan ayam bakar lagi. Siapa bilang? Ini yang bakar untukmu. Terima kasih sudah membantuku selalu. Wah, sekarang kau adalah peri makanan yang berbakat. Kemana Biru? Kau mau jadi sejagoannya? Jauhi mau atau kami semua akan menjauhimu. Dengar itu? Cocok ya jadi peran Itu jahatnya. saya ya Bu? Ya. Hentikan, jangan ganggu dia. Wah, ayo. Wah, peri bodoh. Bisa marah juga. Strawberry, blueberry, hilangkan semua rasa marah dan benci. Bisakah kau menciptakan lebih banyak lagi? Wah, enak sekali itu orang lain. Dan lanjut. Ini coklat kesukaanku. Teman-teman, hentikan. Kenapa kalian malah makan? Tuh Kan? Piru. Tuh kan benar. Kau bisa menjadi peri makanan yang hebat. Nah, sejak saat itu Mau tidak pernah lagi sendiri. Dan sebagai ganti makanan-makanan yang disihir Mau untuk mereka semua membantu Mau belajar. Nah, setelah kalian ya tepuk tangan. Setelah kalian membaca dari komik cerita kue-kue Mau ini, kalian ibu beri lembar ya pekerjaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara berkelompok juga ya. Dua-dua ya, Bu? Iya, seperti tadi pembagian dari ini dari teksnya tadi. Silakan ya, Ibu beri waktu 10 menit. Cukup? Cukup. Nanti ya, kita maju ya, Bu? Iya, nanti perwakilan saja satu maju. Dapat tadi ya, Bu? Iya, nanti hadiahnya ya di akhir. Iya, Siap. Siap, Bu. Ya. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Siapa yang ingin satu orang saja untuk maju? Senda mana mau maju? Oh ya, Alimah. Bu. Alimah ya. Yuk Alimah maju untuk membacakan jawabannya dari nomor 1 hingga nomor 11. Pasti bisa. Nanti teman-temannya ikut membantu ya. Iya. Jangan, Bu, biar nanti hadiahnya sama saya. Oh gitu. Oh, gitu. Ya, silakan Alimah. Nomor 1. Jadi nomor 1 itu yang ditanyakan siapa nama tokohnya, yakni tokohnya tadi ada Mau, Yari, dan Piru. Bentar. Yang kedua, Ya. tempat imajinatif apa yang mereka tinggali, yakni di sekolah sihir. Iya. Betul. Yang ketiga, apa yang mereka pelajari di sekolah, yakni mengenai mantra dan juga sihir dan cara memakai tongkat sihir itu, Bu. Iya. Yang keempat, bagaimana sifat Mau. Jadi sifatnya ini kurang percaya diri, Bu. Tetap mau belajar meskipun sering gagal. Yang kelima, bagaimana sifat Piru. Jadi sifat Piru ini suka memberi motivasi seperti saya, Bu. Ya, Baik, dan suka sebentar. membantu. Ya. Jadi ada yang beda jawabannya, anak-anak? Sama. Semua. Bu. Ya, baik. Lanjut. Yang keenam ya, Bu. Ya. Mengapa Piru mendapatkan perlakuan buruk dari Yari dan teman-temannya? Ya, karena Piru ini berteman baik dengan Mau, karena mereka tidak suka Piru membantu Mau. Yang betul, Bu. Betul. Betul. Yang ketujuh, bagaimana Piru dapat terhindar dari perlakuan tersebut? Jadi caranya yakni dengan Mau menolongnya dengan mantra penghilang rasa marah dan benci. Ya. Piru ditolong Mau. Yang 8, apakah kalian setuju dengan perbuatan Piru? Menurut saya setuju. Bu. Setuju semua dari perbuatan Piru? Ya, karena Piru tadi membantu Mau. Pintar. Lanjut. Yang kesembilan, apakah yang dialami Yari pada akhir cerita? Yakni yang dialami Yari dijauhi teman-temannya, Bu. Ya. Yari ini tidak punya teman lagi. Oh ya, kasihan ya Yari tidak Ya, punya teman Bu. lagi karena dia itu sebagai tokoh yang antagonis. Yang ke-10, apakah kalian pernah menemui seseorang dengan perilaku seperti Yari dan teman-temannya? Pernah, Bu. Oh, pernah punya.
Bukan Waduh. punya, sering saya Bu. Sering. Ya Allah, semoga nanti semuanya mendapatkan hidayah untuk baik ya. Ya, Bu. Lanjut. Yang terakhir ya Bu. Amanat. Ya, amanatnya apa? Apa tujuan menulis menampilkan tokoh-tokoh seperti Yari, Mau, dan Biru. Jadi amanatnya jangan mudah menyerah meskipun gagal berkali-kali. Jangan berbuat jahat kepada teman-teman, kepada teman tokoh Ya. tersebut dan ada agar kita lebih menarik agar membaca menangkap pesan dari penulis tersebut. Ya, minta tepuk tangan untuk Alima. Ya, nanti ketemu Ibu ya di akhir. Semuanya jawabannya sama? Sama. Ya, kalian sudah pintar dalam mengkaji tokoh serta amanat dalam teks fantasi. Apa tadi judulnya? Kue-kue mau. Iya. Dari pertemuan ini tadi ada 3 tokohnya. Ada Yari. Tadi Yari itu antagonis. Lalu ada Piru. Piru tadi apa? Protagonis. Piru. Penengah. Piru penengah. Penengah tadi apa? Cerita gonis. Dan yang terakhir Yang Yari, Yari. Yari ini antagonis. Oh ya, Yari antagonis. Ya, benar. Terus amanatnya. Jadi amanatnya tadi apa? Jangan mudah menyerah. Meskipun gagal terus, kita harus tetap berusaha agar nanti tercapai apa yang kita inginkan. Ya, itu. Jadi dalam pembelajaran hari ini apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak. Sekali tidak paham. Ya, suka membaca komik? Baik, alhamdulillah. Jadi kan dalam pembelajaran ini Ibu ingin kalian sudah bisa mengkaji tokoh dalam cerita fantasi dan amanat. Jadi kalian sudah bisa. Tadi kita ulangi lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu apa saja? Yo, kesimpulan pembelajaran dari hari ini tadi ada mengkaji tokoh itu bisa secara langsung atau analitik dan secara tidak langsung atau dramatik. Jadi tadi ketika kita sudah mengkaji tokoh, kita tahu tentang amanatnya yang akan disampaikan oleh penulis. Jadi anak-anak, kita cukupkan pertemuan hari ini. Untuk minggu depan Ibu beri tugas untuk dicatat. Ayo, tugasnya dicatat. Ya, tugasnya gampang, tugasnya gampang. Kalian mencari cerita fantasi, lalu dikaji tokoh-tokohnya dan dicari amanatnya. Gampang kan? Iya, boleh dari mana aja. Kalian punya komik, boleh. Iya, boleh dari internet juga boleh, ya. Ya. Sudah paham ya dengan tugasnya? Ya. Baik. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang majas sarkasme dalam cerita fantasi. Baik, Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya. Terima kasih atas antusiasnya dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.